Utak-atik, 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 berhasil. Alhamdulillah banyak yang coba berhasil. Ada 5 kunci untuk ngebuka pintu langit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku, teman-temanku Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia tanpa syarat. Dan wajib bahagia tanpa batas ya. Pokoknya wajib bahagia. Mungkin sekarang teman-teman masih banyak kondisinya kurang mengenakan. Mungkin ada persoalan yang masih belum selesai yang tidak kurang mengenakan juga. Tapi nggak boleh ngeluh ya. Saran saya wajib bersyukur, karena dengan bersyukur nanti Allah tambah lagi nikmatnya. Kalau mengeluh itu nggak dapat apa-apa, malah justru cenderung malah menarik yang tidak baik. Kalau kita bersyukur, powernya tinggi, menarik yang sesuatu yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, yang baik-baik ya. Syukuri, bersyukur dengan semua yang masih Allah titipkan kepada kita. Kita masih dikasih kesempatan untuk hidup, untuk berubah menjadi lebih baik, yang belum baik, yang sudah baik tambah baik lagi. Kita masih dikasih kesempatan untuk berkreasi. Kita masih dikasih kesempatan untuk menjadi manusia yang manfaat buat orang banyak. Pokoknya syukuri semua lah, kesehatan, kehidupan, keluarga, semua syukurin ya. Saya doakan semuanya orang-orang yang nonton video saya itu keren-keren. Mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan harta yang berlimpah ruah dan berkah, manfaat buat orang banyak. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Buat teman-teman yang belum subscribe, minta tolong subscribe dulu, tekan tombol like-nya, jempol ke atasnya, aktifkan loncengnya biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari kami. Follow Instagram, TikTok, sama Facebook ya, buat seru-seruan aja ya. Mohon maaf saya bukan ustadz, apalagi kiai. Saya hanya Om Budi, teman kalian semua yang saya punya cerita. Cerita saya bisa dibagikan buat orang banyak. Saya mau ngajak teman-teman yang masih punya banyak keinginan, banyak doa, yang hajatnya belum dikabul, utang belum lunas, atau apapun itu, silakan sambil nonton video ini, tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Tulis aja pengen mobil, pengen rumah, hutang berapa, pengen lunas, pengen umroh, pengen haji, apapun silakan tulis di kolom komentar. Kalau nih enak nih, jutaan orang, banyak orang, berjuta-juta orang nonton video ini, terus mengaminkan doa kita satu-satu secara berjamaah. Lalu Allah kabulkan, mau atau mau banget. Kalau mau banget, silakan tulis doa terbaiknya di kolom komentar sekarang juga ya. Yang mau ikut grup gratis, linknya ada di deskripsi, silakan masuk aja. Itu emang fitur chatnya nggak dibuka di grup. Nah dulu banyak yang ngeluh, nanti dikirim riado gratis, silakan dijalankan aja. Kalau mau jalanlah istiqomah, mudah-mudahan banyak keajaiban. Yang mau ikut kelas online berbayar, silakan hubungi admin ya. Kenapa berbayar? Biar kita komitmen ya, biar kita komitmen. Silakan yang mau ikut grup gratis, silakan yang mau ikut kelas online, monggo diatur-atur aja. Baik, di kesempatan video kali ini saya mau cerita sedikit tentang kadang-kadang kita kan udah ngerasa kerjanya udah benar-benar kerja banget ya, kerja keras banget. Udah kerja keras, udah berdoanya panjang, udah sering berdoa, tapi kok rasa-rasanya rezeki tetap aja seret ya. Kayak peluang usaha atau peluang yang menarik rezeki itu kayak tertutup. Dan semua yang kita jalani itu kayaknya berat banget. Mau kaya nggak kaya-kaya, mau duit nggak dapat duit ya. Nah, bisa jadi teman-teman karena mungkin bukan cuma kurang usaha, tapi karena kita belum buka pintu langitnya. Dan pintu langitnya belum terbuka. Nah, hari ini, di video kali ini, kita sama-sama bercerita, kita belajar bareng lah, yuk. Sama-sama gimana caranya ngebuka pintu langit dengan izin Allah. Ya, pintu langitnya apa sih? Pintu langit itu gini teman-teman. Itu hanya istilah aja lah, istilah pintu langit itu gini. Jalan-jalan spiritual. Nah, yang membuat doa dan rezeki lebih cepat sampai dan cepat dijawab sama Allah. Jadi pintu langit itu ibaratnya jalan spiritual lah, cara-caranya lah ya. Nah dalam Islam langit itu simbol tempat turunnya rahmat.
Rezeki, pertolongan itu turunnya dari langit, simbolnya dalam Islam ya. Turun dari langit, rahmat, rezeki, pertolongan. Ada hadis ya, ada ya. Sesungguhnya rezeki itu turun dari langit sebagaimana hujan. Jadi rezeki turun dari langit seperti hujan ya. Saya akan cerita sedikit tentang pengalaman saya. Kutak-atik berhasil. Alhamdulillah banyak yang coba berhasil. Ada 5 kunci untuk ngebuka pintu langit. Untuk ngebuka pintu rezeki dari langit ya. Ini mudah diamalkan. Tapi kalau istiqomah masing-masing ya, saya pengen sih dikerjakan istiqomah gitu. Kerjakan aja, nanti kalau ada hasilnya, apa itu keajaiban apa, itu hanya bonus dari Allah. Intinya kita mohon pertolongan Allah aja. Yang pertama ditulis boleh ya teman-teman ya. Yang pertama istighfar minimal 100 kali sehari. Jadi gini teman-teman, Rasulullah Nabi Muhammad SAW manusia paling mulia di muka bumi ini, nggak punya dosa, tapi beliau masih beristighfar mohon ampun kepada Allah. Nah kita Nabi bukan, kita wali bukan, kita kiai bukan, kita hanya pendosa. Masa kita nggak minta ampun sama Allah? Masa kita nggak istighfar? Rasul aja istighfar minimal 100 kali, lebih banyak lebih baik ya. Istighfar aja, nanti Allah turunkan hujan rezeki dari langit, katanya seperti itu ya. Pokoknya istighfar banyakin. Dengan kita istighfar, kita membersihkan dosa kita. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita mohon ampun dari semua dosa kita yang menghalangi rezeki kita. Kan yang buat dosa kita ya. Yang halangi rezeki masuk kita sendiri, karena dosa kita ya. Biar nanti menyegerakan, mendatangkan, mempercepat, datang dan mengundang keberkahan. Ya rezeki tadi. Rezeki kan bukan uang aja, tapi kesehatan, harmonis keluarga. Apa banyak lah. Tapi kalau kita pengennya uang, ya udah kita sebut ya rezekinya uang saat ini yang detail ya. Biar nanti uangnya nanti disegerakan sama Allah. Yang kedua apa? Karena di konten saya itu kan nggak macam-macam. Kalau nggak istighfar, sholawat. Saya sedangnya sholawat. Istighfar, sholawat seneng. Sholawatnya mau sholawat yang pendek boleh, sholawat Jibril boleh, mau sholawat yang agak panjang boleh. Nih, sholawat itu dibaca 100 kali minimal. Lebih banyak lebih baik, 1000, 2000 nggak apa-apa. Sambil aktivitas boleh, asal jangan di tempat terlarang seperti yang kurang bagus ya. Di WC itu jangan ya. Kalau kita bersolawat 1 kali, Allah ampuni dosa kita 1 kali, dikasih rahmat 1 kali. Kalau kita baca sholawat 1 kali, Allah ganti dengan 10 keberkahan, 10 dosa diampuni. Itu maksudnya. Ya, saking antusiasnya saya mengajak sholawat. Barang siapa yang bersolawat 1 kali kepada Rasul, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, dihapuskan dosanya 10, diangkat derajat 10, dikasih rezeki 10. Keren banget kan? Dosa dihapus, diangkat derajat, disolawati sama Allah juga ya. Ini untuk membuka jalur doa kita kepada Allah. Sholawat salah satunya itu, membuka jalurnya biar lancar lagi kepada Allah. Biar kita dihapuskan kesulitan yang menutup antara kita dengan langit itu. Dihapus, dibuka biar nggak ada penghalang lagi ya. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya, aktifkan loncengnya, follow Instagram, TikTok sama Facebook. Jangan lupa juga teman-teman, ini kan hanya amalan tambahan. Sholat 5 waktunya yang wajib itu paksain ya, jangan sampai ditinggalkan nih. Harus tuh wajib. Karena yang wajib itu ya utama ya. Ini kan bonus lah, amalan tambahan yang dikerjakan keren lagi gitu kan. Apalagi setelah itu istighfar udah, sholawat udah, sholat duha teman-teman. Duha itu waktunya Allah lagi nyebar rezeki ke bumi. Yang orang-orang nggak lakukan, kita lakukan biar kita dapat kecepatan rezekinya. Sholat 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh ya. 2 salam selesai ya, salam yang pertama. Sholat yang pertama, sholat 2 pertama, naik lagi 2 rakaat, salam lagi, berapa deh gitu ya. Nanti kalau misalnya di saat sholat duha, doa aja sederhana aja. Saya mah nggak pernah doa yang muluk-muluk, saya mah doanya gini, ya Allah, jika rezekiku ada di langit, mohon turunkan ya Allah, dan berikan masukan kepada diriku. Gitu aja saya mah, yang sederhana ya. Sholat duha. Terus apalagi yang paling mudah? Saya mau ngomongin ini tuh kadang-kadang bertolak kurang serk, tapi ya mau nggak mau ini yang saya kerjakan selama ini gitu ya. Sedekahnya rutin teman-teman, mau besar mau kecil nggak apa-apa, nggak besar juga nggak harus besar nggak apa-apa. Tapi yang penting kita konsisten terus ikhlas. Terus di sedekah itu bukan konsisten ikhlas saja, tapi harus bahagia ya. Sedekah harus bahagia, karena sedekah itu
salah satu jalan untuk membuka pertolongan dari arah yang tak disangka-sangka. Pertolongan Allah tuh ngasihnya nanti dari arah tak terduga kepada kita. Dengan apa? Dengan sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Begitu pula dengan masalah keuangan. Kalau kita pengen dibantu keuangan sama Allah, ya udah sedekah aja. Sholat tahajud itu kan nggak macem-macem ya. Riyadhah itu kan gitu di saya. Sholat tahajud 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Baca Qurannya kencengin ya. Ini kan kita lagi merayu Allah nih, baca Quran aja. Baca Quran, nanti kita baca Quran di saat kita wafat, Quran akan menerangi kubur kita dan dia akan menjadi penolong kita di alam kubur tuh. Baca Quran, kalau belum bisa gimana Om? Ya belajar lah, nggak apa-apa. Kan pengen ditolong Allah, ya udah belajar. Dari Iqra dulu nggak apa-apa. Ada temen yang dulu ikut kelas online, belajar Quran sama ngecengin yang lainnya. 500 juta dalam waktu 2 bulan, 4 bulan kalau nggak salah 500 juta lunas hutangnya. Itu bonusnya, hutang itu bonus. Lunas hutang itu bonus, tapi ketenangan, kebahagiaan, pokoknya kenikmatan ibadah itu wah utamanya lah ya. Terus jangan lupa juga yang paling saya senang tuh doa Nabi Yunus. Kalau enggak, ini doa Nabi Yunus dulu tuh dibaca sebagai cara gimana apa ya, maksudnya dibacanya dengan cara hati kita tuh memohon benar-benar ampun, kita tuh zolim gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Benar-benar kita tuh udah zalimin diri kita sendiri, kita minta sama Allah untuk ampuni dosa-dosa kita. Ya, dibaca itu aja. Nah, kadang-kadang ada yang menutup pintu rezeki yang kita nggak sadari teman-teman. Ada beberapa hal yang menutup pintu rezeki kita. Ini wajib dihindari nih. Nggak boleh diterusin, harus dihindari. Yang pertama apa? Nggak boleh ngeluh tuh. Apalagi ngeluhnya terus-menerus, nggak boleh. Mengeluh itu bentuk ketidaksyukuran kita, menolak nikmat, mengeluh itu. Nanti yang datangnya kurang baik ya. Hati yang gelap tidak menarik cahaya dari langit. Jadi kalau dengan kita mengeluh itu hati yang gelap, nggak bisa narik cahaya dari langit. Beneran deh. Kita pengen hutangnya lunas tapi niatnya setengah-setengah, abu-abu. Hutang yang tidak diniatkan untuk bayar ya. Pengen bayar hutang, pengen lunas tapi hidup kita masih ya tidak mementingkan hutang pertama, masih yang tidak diperlukan kita konsumtif. Yang hutang dinantikan. Nomor 2 nggak boleh. Rasulullah sangat keras dalam hal hutang karena Rasulullah nggak mau nyolatin mayit yang berhutang. Ya, pokoknya niatin untuk lunasin. Nanti Allah bantu. Hindari gaya hidup yang di atas kemampuan kita. Itu nggak baik. Nanti Allah nggak bantu. Apalagi yang wajib dihindari, putus asa, mengcancel doa, meremehkan doa. Kita berdoa tapi kita nggak yakin ya doanya balik lagi. Kita mengcancel doanya. Makanya doa itu yakin, lepasin. Kita berbaik sangka sama Allah bahwa Allah tuh sekarang nerima doa kita dan lagi mempersiapkan untuk mengabulkan kepada kita. Ya, saya punya cerita sedikit nih. Yang rezeki tadi seret jadi lancar. Penjual gorengan bangkrut karena pandemi dulu, inget tuh. Ikut kelas saya kan udah lama banget tuh, dia udah pernah di gorengan tuh, dia udah lama tuh. Saya itu nggak kerja apa ya, berarti setelah gorengan pandemi dia usahanya gitu-gitu ya, nggak kerja. Mulai istighfar setiap pagi, sholawat, sedekah 2.000 setiap hari tuh. 2.000. Setelah 3 minggu ikut kelas saya, ada yang bantu modal. Sekarang dia jualan online, hasilnya berkali-kali lipat. Jadi gorengannya juga dijual online, kayak keripik-keripik itu dijual online sama dia itu. Ini bukan kebetulan teman-teman. Ini hasil dari pintu langit yang kita kejar. Yang dibuka dengan apa? Dengan amal dan sabar. Jadi amalan-amalan yang kita kerjakan sama kesabarannya. Nggak ada yang instan lah. Semua prosesnya ada. Ya. Jangan tunggu rezeki lancar baru kita mendekat sama Allah. Jangan tunggu rezeki lancar dulu baru kita dekat sama Allah. Justru dengan mendekat kepada Allah, nanti kita rezeki akan lancar lagi dengan sendirinya. Ayo mulai hari ini, banyakin istighfar, banyakin sholawat, duha, tahajud, baca Quran, sedekah walaupun kecil. Baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau hati kita udah mentok banget, udah nggak enak banget, udah empet banget ya. Kalau kita sungguh-sungguh, pasti nanti Allah tolong. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti berhasil. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon saya dimaafkan. Mohon maaf, saya bukan ustadz, apalagi kiai, hanya om Budi, teman kalian semua yang punya cerita. Mohon maaf, saya bukan menggurui. Jangan capek jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.